Hotel Petersburg. Aku mengerti kau mencintaiku, aku hanya takut istri yang tidak setia padaku. Enyah. Ini. Aku kembali. 100.000 tahun. Akhirnya aku kembali ke dunia ini. Sekarang adalah hari itu, benar-benar hari itu. Hari di mana pacarku Lin Qianqian direbut oleh orang kaya generasi kedua Zhang Kuang, dan membuangku. Kakak Kuang, kau lebih hebat daripada sampah miskin ini. Tapi Zhang Kuang tidak menyadari bahwa, Lin Qianqian mengandung anakku. Setelah Zhang Kuang menyadarinya, dia menyewa pembunuh untuk membunuhku. Setelah meninggal aku ke dunia lain, dan entah bagaimana aku mendapatkan batu 9 dewa surgawi. Kemudian, kultivasiku meningkat drastis dan mencapai ranah God King puncak. Setelah itu, aku mendominasi dunia selama ribuan tahun, tapi kultivasiku tidak pernah mengalami kemajuan, jadi aku memaksakan menerobos, tapi gagal dan meninggal karena iblis berkhianat. Tapi takdir berkata lain, pecahan jiwaku mengubah hidupku. Itu memutar waktu dan ruang, dan mengirimku kembali ke bumi. Aku tidak hanya kembali seperti semula, melainkan aku juga membawa batu 9 dewa surgawi. Aku sudah hidup selama ratusan tahun, dan juga ada batu 9 dewa surgawi, aku pasti akan bangkit lagi. Aku ingin pergi, tisunya habis. Kakak Kuang, cium aku. Hah, benar-benar wajah yang memuakkan, di kehidupan sebelumnya aku mencintai wanita mesum ini. Lin Fang, hatimu pasti hancur, kau memang tidak pantas untukku. Kakak Kuang memberimu 30.000 yen, jadi enyahlah dan jangan kembali lagi. Ah, Kakak Kuang, kau terlalu baik. Sayang, pundakmu sangat halus, suaramu juga merdu, pantas saja bocah ini sangat kecewa. Ah, makasih atas pujiannya. Menurut ingatanku, wanita ini selalu bersikap dingin padaku. Kau lihat, kakak Zhang membelikanku cincin berlian baru, ini harganya lebih dari 10.000 yen, memikirkan tahun-tahun bersamamu, itu sungguh terbuang sia-sia. Semuanya sedang gembira, kenapa kalian sangat ingin menghinaku? Ini kehidupan baruku, masa bodoh sama mereka, di mataku yang sekarang, mereka cuma seekor semut. Kau beraninya kau bicara begitu kepada Qianqian. Cepat minta maaf padanya. Bocah, apa kau dengar itu? Bosku ingin kau minta maaf. Aku khawatir kalian tidak layak ngebuat aku minta maaf, terus ambil kembali uangmu ini. 30.000 yen, simpan buat beli obat-obatan untukmu, mendengar langkah kakimu, kurasa tulangmu tidak begitu baik. Kuharap kalian bahagia selamanya, jangan sampai putus. Lakukan. Bocah, ingin pergi setelah menghinaku, siapa yang memberimu keberanian? Cepat bersujud dan minta maaf padaku. Kemudian, jilat sepatuku sampai bersih, kalau aku merasa puas, akan kubiarkan kau pergi. Hah, aku sudah bersabar menghadapimu, tapi tidak kusangka kau begitu tidak tahu diri, ingin gimana lagi? Sekarang cepat bersujud. Aku tidak ingin berurusan dengan kalian, kenapa kalian begitu memintanya? Hehehe. Ini kotoran tubuhku, sekarang ku beri kau kesempatan memakannya. Suamiku itu bagus. Barusan aku berniat memberi kalian pelajaran. Tapi aku berubah pikiran, karena kurasa kau tidak layak untuk aku melakukannya. Kakak, ayo hajar dia. Bocah, kau berlagak kuat. Bocah, kusarankan kau bersujud dengan patuh. Kau ingin MT. Bocah ini. Matanya sangat mengerikan. Bagaimana aku bisa takut pada orang tidak berguna seperti dia? Tuan Muda Zhang, coba lihat gayanya itu. Kau berdirilah untukku. Bocah, biar ku perjelas di sini.
Uh, Kakak Kuang, apa kau baik-baik saja? Benda apa ini? Urp, menjijikkan. Aaahi. Sialan, sialan. Lin Fan, urusan kita belum selesai. Lin Qian, aku dan kau memiliki takdir, jadi biarkanlah begitu. Kalau Zhang Kuang itu, masa bodoh, aku tidak punya waktu meladeninya. Bagaimanapun, aku belum melakukan kultivasi apapun sekarang, prioritas utama adalah berkultivasi secepat mungkin, dan menghasilkan uang untuk membanggakan orang tuaku. Di dunia ini cuma orang kuat yang bisa melakukan apapun yang dia mau. Sudah ribuan tahun, aku tidak tahu akan bisa bertemu lagi dengan keluargaku, mungkin aku akan menangis. Lin Fan, karena kau bisa hidup lagi, itu pasti semacam takdir. Kalau begitu, aku akan hidup dengan kekayaan dan menjadi tak terkalahkan. Kultivasiku di dunia ini akan kupastikan melampaui kehidupan sebelumnya, berdiri di atas seluruh alam semesta. Tubuh adikku sakit-sakitan, dia menderita TBC, penyesalan terbesar di kehidupan terakhirku adalah melihat adikku meninggal tak berdaya. Selamat datang, apa yang kau butuhkan? Aku butuh Falopia multiflora berkualitas. Ini menyedihkan, aku hanya punya uang segini, tapi untungnya cukup untuk beli obat. Mohon tunggu sebentar. Baik. Bagiku, penyakit manusia, semuanya ada di genggaman tangan. Namun, sekarang aku hanya butuh Falopia multiflora. Datang kembali. Ditambah pengetahuan di dalam otakku dan batu 9 dewa surgawi. Aku bisa menggunakan Ki Murni untuk menetralkan aliran darah, dengan begitu aku bisa menyembuhkan penyakit adikku. Aku pulang. Gadis kecil, buka pintunya, kakak-kakak ingin menemuimu. Kalian. Ngapain? Kakak. Kakak. Xiaodi, jangan takut, kakak ada di sini. Kakak, aku sangat takut. Kupikir siapa, rupanya kau. Orang tidak berguna. Kalian. Membuli adikku. Tidak ada yang boleh membuli adikku. Kakau berani menakut-nakutiku. Kau pikir dengan berpura-pura seperti itu bisa menakutiku? Sebelumnya sudah kuperingatkan kau, pindahlah dalam seminggu. Jika tidak, jangan salahkan tindakanku. Sepertinya kau tidak menganggap serius perkataanku. Pindah. Aku ingat itu, rumah ini adalah ruang pernikahan orang tuaku, dan sekarang agen real estate keluarga Zhang Kuang ingin beroperasi di sini. Kemudian, mereka memanfaatkan kesempatan dengan menyewa beberapa preman untuk membuat keributan di sini, dan ingin menggusur rumah ini dengan kompensasi rendah. Kelompok binatang, sebelum kalian melakukan itu. Sekarang aku tanya pada kalian, apa kalian membuli adikku? Kakak, lupakan saja, kita tidak boleh melawan mereka. Xiaodi, jangan takut. Bagaimana cara si botak itu membulimu? Dia ingin menelanjangiku, tapi mereka gagal. Terus menyentuhku beberapa kali. Menelanjangi, menyentuh. Begitu. Apa? Jangan. Menyentuh. Kuizinkan kau menyentuh. Sepertinya tidak mau jujur. Kuhancurkan rahang bawahmu. Jangan, aku tidak melakukannya. Terus apa matamu melihatnya? Saudara besar, aku salah. Mohon lepaskan aku. Enyah. Kami sangat menyesal. Maaf sudah merepotkan saudara besar. Adik, sudah berapa hari kau tidak ke sekolah? Belum seminggu, belakangan ini sakitku tambah parah.
Sakit adikku sangat parah di kehidupan terakhir, tapi aku masih terbayang-bayang oleh patah hati. Meninggalkan adikku sendirian, dan terus mengikuti Lin Qianqian. Memikirkannya sekarang, aku gagal sebagai manusia, dan sekarang, aku harus memperbaiki kesalahanku di kehidupan terakhir. Kakak membelikanmu obat, lihat Falopia multiflora ini. Apa kegunaannya? Sebentar lagi kau juga akan tahu, berbaliklah, dan hadapkan punggungmu ke arah kakak. Baik, begini. Qi murni menjadi satu dengan esensi tubuh. Menetralkan darah kotor. Melalui darah. M. Akhirnya selesai tanpa kegagalan. Setelah dia bangun dan beristirahat sebentar, penyakitnya akan sembuh. Dengan jimat ini, orang biasa tidak mungkin bisa mendekat, dan itu juga bisa menahan luka serius. Seharusnya adikku akan sangat aman di dalam rumah. Sisa uangku hanya $100. Aku harus memikirkan cara menghasilkan uang dengan cepat, jika tidak, aku dan adikku akan mati kelaparan. Mengandalkan $100, satu-satunya cara adalah judi. Aku akan menghasilkan uang. Kultivator dapat melihat semuanya, jadi aku di sini seperti naga menyelam ke lautan, tapi aku bukan ingin pamer. Orang miskin berani datang ke sini. Dia pasti akan makin miskin. Namun, pengunjung tetaplah pengunjung, jadi aku tidak boleh menghentikannya. Pelanggan selamat datang. Kau ingin main apa? Inilah di mana uang datang dengan cepat. Aku ingin menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat, dan memberikan hidup yang menyenangkan untuk adikku. Meja ini ramai, pasti bisa menang banyak, ayo duduk. Dari mana datangnya bocah tidak tahu diri ini? Saudara kecil, tempat ini hanya bisa diduduki oleh 10 orang tertentu, dan kau berani duduk di sini, yah, melihat umurmu kau pasti sedikit tidak tahu diri, aku masa bodoh. Kenapa? Bocah ini benar-benar tidak mengerti. Ketiga orang di sini adalah orang penting di Shanghai. Kenapa? Karena kau tidak layak. Kelayakan. Tidak ada orang yang pantas membicarakan kelayakan di hadapan God King. Bocah ini punya kultivasi yang lebih kuat dariku, ini pertama kalinya aku melihat seorang master semuda ini. Masa depan bocah ini sangat cemerlang, jika aku bisa mengajaknya bekerja sama, itu pasti akan sangat hebat. Lalu, bagaimana caranya agar aku layak bermain dengan kalian? Keluarkan kepingan. 10 juta. 10 juta. Aku tidak punya. Bocah ini pasti bodoh. Mengganggu beberapa saudara besar. Entah bagaimana cara matinya nanti. Bocah ini benar-benar bodoh, beraninya dia mengganggu permainan mereka. Seharusnya orang aneh seperti dia tidak usah dibiarkan masuk. Yang benar saja, siapa yang membiarkan bocah ini masuk? Maaf membuat Anda resah, saya akan menanganinya. Penjaga, cepat kemari, ada bocah yang mengacau. Tunggu, aku yang mengundang saudara kecil ini. 30 juta, apa itu cukup? Tidak kusangka pemuda suram ini mendapat perlindungan dari Tuan Wei. Karena dia saudara kecil Tuan Wei, maka kita akan main bersama. Itu benar, karena dia orangmu, maka ayo main bersama. Makasih Pak Tua. 30 juta masih kurang, nanti ku kembalikan padamu. Bagikan kartunya, bocah angkuh.
Akan kubuat kau kehilangan semuanya. Bocah, akan kubuat kau memahami kekejaman dunia ini. Biar kulakukan semacam trik kartu, kau kedua dan Tuan Wei terbesar. Kubuat kau melawan Tuan Wei. Orang terakhir yang kalah akan hancur. Berani mencurangiku. Aku punya kemampuan perspektif, aku sudah melihat trik ini sejak lama. Aku merasa kurang beruntung, Vol, semoga kalian beruntung. Tuan Wei mendapat flus, itu kartu terbaik di permainan ini. Tapi dia langsung fold. Kalau begitu, kartu terbaik berikutnya milik bocah ini. Apa yang harus kulakukan? Kartu yang kudapat bagus, tidak ada alasan ngefold, sekarang tergantung kalian berani lanjut atau tidak. Siapa yang tidak berani, aku lanjut. Taruhan ini sangat besar. Aku juga lanjut. Sekarang kartu terbaik ada padaku, tapi kalian berani lanjut. Double. Bocah miskin ini tidak punya banyak uang, akan kubuat dia kerepotan. Bagus, double. Naga mata satu ingin mempermainkan bocah ini, maka aku juga ikutan. Double juga, sekarang uangnya kurang, jika kalah, yah, kau tangani saja aku. Baiklah, bocah, uangmu terbatas. Tidak kusangka bocah ini sangat hebat, tapi mana mungkin dia bisa mengalahkan mereka. Itu sudah jelas berakhir kekalahan. Bagus, bagus. Tunggu aku menanganimu sebentar lagi. Opan. Aku ingin melihat kartumu. Mohon, maaf, Anda kalah. Apa? Bagus, bagus, tidak kusangka hari ini aku bisa kalah terhadap bocah pemula ini. Baik, aku akan raise. Perlihatkan kartumu. One Pair J. Takdir menuntun segalanya dalam kehidupan. Tidak kusangka hari ini aku dikalahkan seorang bocah. All Red Hair A. Ingin mengalahkan aku dengan One Pair J. Dalam mimpimu. 280 juta. Semuanya dimenangkan Tuan Lin Fan. Maaf, semua uangnya milikku. Kembali, kau dapat kemenangan, maka kau harus menghabiskannya. Aku bersumpah kau akan dipukuli di jalanan malam ini. Aku terima kekalahan, jika kau membuat masalah, kita akan terlihat buruk. Tuan Wei, sudah 3-5 kali kau membantu dia, kenapa kau membantu bocah ini? Duduk. Pak Tua, ini 30 juta yang kupinjam darimu, sekarang sudah ku kembalikan. Bagus, anak muda, aku bangga padamu, ini kartu namaku, mari berteman. Temui aku di kota Tiandu, jika butuh sesuatu. Pak Tua Wei ini bukan orang biasa, hanya pensiunan veteran pemerintahan, yang tinggal di kota Tiandu. Makasih Pak Tua, aku Lin Fan berhutang padamu, jika ada kesempatan, aku akan membalas budi. Xiao Ning, antar Tuan Lin Fan ke rumahnya. Siap, saya akan mengantar Tuan Lin Fan dengan selamat. Aku tidak bisa membiarkannya begini saja, akan kutelepon Kakak Ning untuk membereskan bocah ini. Suamiku, itu bagus, kau harus membalasnya demikian-kian. Itu sudah pasti. Tuan Wei bilang Anda seorang master, biarkan kami belajar darimu. Bukan aku hanya orang biasa. Saudara Ning, aku dipukul, kau harus membereskannya untukku. Siapa orang tolol yang berani melakukan itu? Berikan alamatnya, aku akan mengantar tamu dan menemuimu sebentar lagi.
Saudara Ning, cepatlah. Aku sudah membawa orang-orangku ke depan rumahnya, tapi aku tidak berani masuk. Sungguh memalukan, tidak berani masuk. Tuan Wei menyuruhku mengantar seseorang, kebetulan arahnya sama, jadi aku akan segera sampai. Aku hari ini memanggil saudaraku, kau pasti akan hancur. Aku ingin bertanya padamu, apa kau sedang bosan? Kupikir bau busuk siapa, rupanya kau. Ngapain kau lihat-lihat? Lin Fan, mokatlah dengan patuh, kau memang tidak layak untukku. Apa yang terjadi? Saudara Ning. Saudara Ning, dia bocah yang memukuliku. Orang yang ingin kau hajar. Jangan khawatir, biarkan dia selesai bicara. Aku akan membuatmu mengingat kejadian hari ini, bagaimana, bukankah kau hebat? Kenapa kau tidak berlagak lagi? Tolol. Jadi ini saudara Ning, dia benar-benar tampan. Lin Fan, coba lihat penampilanmu, dibandingkan dengan saudara Ning, kau macam badut. Itu benar, saudara Ning adalah bodyguard Tuan Wei, di Shanghai kamilah penguasa. Meskipun kau mokat hari ini, tidak akan ada yang berani membalaskan dendammu. Berkacalah dan lihat dirimu sendiri, sungguh menyedihkan, ibuku memintaku untuk bersama Tuan Muda Zhang, dan menyuruhku putus denganmu. Sudah selesai, suara kalian benar-benar membuat kupingku sakit. Belum, aku masih ingin melanjutkannya. Saudara Ning, sekarang giliranmu.